Oke, Ya. terima kasih diingatkan. Prof, saya kasih pengantar sedikit ya, Prof. Jadi penulisan biografi Pak Kiai ini, Pak Wapres, ya alhamdulillah sudah berjalan, ya sedang berjalan lah gitu, Prof. Ada data-data yang kami masih perlukan berkenaan dengan penganugerahan beberapa kali lah, mungkin ada 2-3 kali begitu dilakukan oleh UIN ya, Prof. Mungkin Prof sudah dengar sebelumnya. Mulai dari UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, mungkin itu yang pertama kali yang diterima oleh Pak Kiai pada tahun 2012 kalau nggak salah itu. Dan terakhir itu di UIN Riau ya, Prof. UIN Riau itu penganugerahan sebagai Bapak Ekonomi Syariah. Di tengah-tengah itu sebelum Riau kalau nggak salah Malang itu ada penganugerahan profesor tahun 2017. Sebelum ke sana mungkin Prof sebagai Nahdiyin ya Prof, berkaitan dengan jejak jejak keaktifan Pak Kiai di NU, di MUI mungkin, kalau di PKB mungkin enggak ya Prof ya. Yang Prof bisa ketahui lah sebelum kaitannya dengan UIN ya. Kalau ada, ya monggo Prof bisa disampaikan. Misalnya di satu momen tertentu yang saya belum tahu atau Prof punya cerita tertentu yang bisa kami cover begitu, boleh disampaikan Prof. Sebelum ke UIN tadi ya. Kalau UIN sih yang saya tahu, ini nanti bisa dikoreksi Prof. Yang saya tahu itu ketika di UIN Riau sempat Prof Suyitno menjadi PLT kalau nggak salah ya Prof ya. Betul, betul. Ya, Betul, Pak. karena saya belum dapat koneksi langsung dengan rektor yang menyampaikan penganugerahan itu, ya tentu mungkin dari Prof Suyitno sekurang-kurangnya tahulah ya, ya walaupun tidak seluruhnya, ya nanti mungkin bisa dibantu kalau dipertimbangkan perlu kami wawancara dengan rektor pada saat itu, ya mohon dibantu aksesnya begitu Prof. Tapi sepanjang yang saya baca misalnya di dalam jejak digital kan Prof kan pernah jadi PLT, mungkin bisa membantu kami begitu Prof. Sementara itu Prof yang bisa kami sampaikan, mungkin Prof bisa memberikan tanggapan atau kalau sudah clear mungkin bisa memberikan masukan, info atau opini yang berkaitan dengan jejak langkah perjalanan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Begitu Prof ya. Terima kasih Pak Sen. Ini nanti menjadi buku semacam biografi beliau gitu ya? Iya Prof. Ini buku biografi beliau ini kalau boleh saya tambahkan sedikit kan ada 3 perspektif ya. Secara umum 3 perspektif, 3 bab besar gitu. Satu, keaktifan beliau di NU ya sampai menjadi Rois Am. Kedua, keaktifan beliau di MUI sampai menjadi ketua umum MUI, dan itu bersamaan waktunya. Kemudian satu lagi mungkin di politik sebagai Dewan Suro bersama Gus Dur ketika awal-awal PKB itu lahir ya. Itu Prof kira-kira 3 perspektif itu yang kami gali dari jejak rekamnya Pak Kiai. Monggo Prof. Baik, masih Pak Zainullah. Ini kita akan membincang tokoh yang luar biasa ya. Masya Allah ya Prof. Pak Haji Ma'ruf Amin yang kita kenal, yang tadi secara sekilas sudah Bapak hantarkan. Ya. Memang melihat beliau ini harus betul tadi dengan banyak perspektif ya. Karena selain seorang ulama, beliau juga seorang politisi, bahkan
bisa juga disebut sebagai seorang ahli, seorang akademisi. Betul ya. Saya sepakat dengan Anda bahwa setidaknya tiga kategori, 3 varian yang bisa kita sematkan di beliau. Pertama tentu sebagai seorang kiai atau ulama yang sudah dikenal luas karena beliau tumbuh dari kalangan pondok pesantren. Dan untuk di kalangan pondok pesantren, barangkali kalau tadi ditanya Pak Zainullah bagaimana kita melihat sosok beliau ini, kan kita tahu jauh sebelum berkiprah di dunia yang kedua, terutama politik dan akademisi, itu kan beliau sesungguhnya ketika di wadah pondok pesantren dan beliau sendiri juga punya pondok ya di Tangerang sini. Betul. Itu dikenal sebagai sosok ulama yang karismatik ya pada masanya. Iya. Saya kira juga sampai hari ini ya, bukan hanya pada masanya. Karismatik dan indikatornya sederhana Pak. Saya harus menyebut misalnya kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama, kalau seorang ulama kemudian terpilih sebagai Rois Am, itu memang tokoh yang sentral bagi NU, di mana Rois Am itu ya sangat khusus, jabatan yang sangat khusus, yang itu bagi kami warga Nahdien menjadi simbol bahwa kita samatan wa ta'atan terhadap tokoh seperti itu kan. Itu jadi melihat Kiai Ma'ruf itu juga kami harus melihat dari sosok di mana karena karismatikanya itulah yang kemudian puncaknya pada masa itu beliau terpilih sebagai Rois Am. Nah itu jauh tentu sebelum beliau jadi Wapres. Nah mengapa terpilih jadi Rois Am? Kita tahu dalam tradisi NU, Rois Am itu sebenarnya tidak seperti Tanfid yang kemudian ada one man one vote, tapi lebih kepada kesepakatan para ulama yang ditunjuk sesama ulama. Artinya ada ulama khos tertentu yang itu biasanya kita nyebutnya ya semacam formatur, tapi itu istilah saya saja. Sesungguhnya di dalam tradisi kiai itu bukan formatur, tapi ulama-ulama khusus yang oleh Muktamirin itu dipilih. Nah di situ ulama khusus itu kemudian memilih di dalam dari mereka, dari beliau-beliau itu maksudnya, yang kemudian dituakan sebagai Rois Am. Nah, biasanya yang begitu tuh saling mundur, dalam arti saling nggak mau, karena masing-masing kiai khos tentu kita tahu dengan tawadhu'an beliau dan dengan biasanya saling nggak mau, dan kemudian tentu terpilihnya beliau sebagai Rois Am pada masa itu sebagai wujud saking tidak maunya semua orang, dan beliau mau tidak mau harus jadi Rois Am pada masa itu. Prof, itu mengindikasi. Prof izin sebelum terlewat. Pada saat itu Prof sebagai Muktamirin ya di Saya waktu itu Muktamirin ikut di Jombang. Oh iya. Dengan Gusmus ya, kalau nggak salah dengan Gusmus dulu ya. Waktu itu kan sebenarnya yang tingkat gimana tuh Prof? Ya, nanti bisa dilihat secara sejarah juga ya. Kalau di NU itu ada sejarah Muktamar itu dikemas dengan sangat dokumentatif di Lakspesdam ya. Nanti Pak Zainul mungkin saya sarankan supaya sejarah itu lebih referensinya lebih kuat, mungkin akan sangat baik kalau Bapak nanti melihat sejarah Muktamar di Cipasung 5 tahun yang lalu ya, hampir 5 tahun lebih lah berarti kalau sekarang ya. Iya udah lebih Pak. Iya. Ya waktu itu kan bukan persaingan ya, yang akan menyalonkan itu kan salah satunya Kiai almarhum Kiai Hasyim Muzadi. Kemudian ya kalau tanfidnya kan Qosolah almarhum, Allah yarham ya. Qosolah. Jadi Qosolah dengan Kiai Said, ya Said Akil Sirot. Kemudian tadinya kalau misalnya arah dari Qosolah mungkin yang menjadi Rois Am mungkin ya, dugaan saya waktu itu Kiai Hasyim. Kalau ya dua-duanya kayaknya sudah ya kita tahu udah wafat semua. Iya. Kemudian dalam pertimbangannya waktu itu yang terpilih Kiai Sas, dan justru itu waktu itu juga muncul beberapa nama, salah satunya Gusmus, tapi Gusmus nggak berkenan. Gusmus nggak berkenan, sehingga kemudian tokoh-tokoh Kiai Khos ini kemudian meminta kesediaan. Jadi bahasanya itu meminta kesediaan, Pak Zainul, bukan istilah pilih memilih, karena memang tradisi NU seperti itu. Kalau tradisi
yaitu meminta kesediaan. Waktu meminta kesediaan Pak Kiai Gusmus atau Mustafa Bisri, beliau tidak berkenan. Nah, akhirnya tentu biasanya kan dalam tradisi Kiai Khos juga ada khos awal, khos sani, khos salis dan seterusnya gitu. Dan kemudian pada saat itu tokoh-tokoh Kiai Khos itu kemudian meminta kesediaan Kiai Ma'ruf ini, dan karena kemudian juga nggak ada pilihan, kalau beliau nggak mau juga repot ya, masa sampai 2 kali nggak mau. Akhirnya beliau lah yang kemudian menjadi Rois A, mendampingi Kiai Sas, kan gitu. Prof, kalau boleh dijelaskan arti dari minta kesediaan itu apa, Prof? Apa yang itu yang tidak biasa begitu, Prof? Ya karena kiai itu, tradisi kiai itu kan apa ya? Dan memang sejarah dunia kiai itu kan tidak ada istilah pilih memilih, apalagi mencalonkan diri ya. Yang ada adalah kesediaan memimpin, kesediaan jadi imam, dan itu termanifestasi di, kalau Pak Zainul misalnya ke pondok atau ke masjid musolanya para ulama NU, punya kiai NU, itu jadi imam sholat itu saja itu kita kalau melihat orang masih senior kita itu kita nggak mau banget. Jadi harus minta kesediaan. Takzim ya, Prof. Jadi kita hampir nggak pernah istilah itu mendahului, itu nggak pernah itu. Kan beberapa saya lihat kadang-kadang mungkin saking terlalu majunya ya. Kita pasti lihat kalau tradisi kami di Nahdien itu kalau ngimami sholat tuh masih ada nggak yang lebih sepuh, masih ada nggak yang imam apa ilmunya lebih di atas kita, dan begitu seterusnya. Tapi tentu kalau kita bicara senioritas itu yang dimaksud adalah ilmu, bukan semata-mata umur ya. Jadi bukan dimaknai sebagai sesuatu yang sifat dhahiriyah atau lafdiyah, tapi memang secara kontekstual bahwa begitulah tradisi NU. Dan itu lalu kemudian tradisi yang biasa kita lakukan di masjid musola itu menjadi imam yang sesungguhnya, menjadi imam sholat saja kita tidak saling berebut, apalagi membela organisasi besar ya. Sehingga kita juga melihat kealiman, pengalaman, dan seterusnya. Dan saya kemudian itu yang disebut kita meminta kesediaan itu. Jadi minta kesediaan tidak posisi. Jadi Kiai Ma'ruf pun juga tidak dalam posisi mencalonkan diri, tapi beliau dipilih mutamirin, representasi ulama khos, dan lalu ulama khos ini karena masing-masing kan diminta kesediaannya, Gusmus nggak mau, terus urutannya sampai kepada Kiai Ma'ruf, dan akhirnya beliau berkenan, dan itulah kemudian terjadi pasangan antara Kiai Ma'ruf dan Kiai Sas pada waktu 5 tahun yang lalu itu, dan akhirnya beliau menjadi Rois A. Ya, ini kalau kita bercerita tentang sebelum beliau berkiprah di politik. Dan Prof, dalam perjalanan, Prof, saya mau tanya soal ada apa, Prof, dengan peristiwa yang kalau boleh saya sebutkan secara kasar begitu bahasanya, agak histeris ketika Gusmus itu ya berpidato dengan sedikit terisak-isak. Ada apa di belakang peristiwa itu ya, Prof? Saya nggak boleh komentar itu ya. Oh iya, kalau harus tanya Gusmus langsung ya. Karena kan beliau yang merasakan suasana kebatinan. Saya tidak boleh menafsirkan. Apalagi tapi itu ada ya, faktanya kan itu ada kan ya. Ya seperti yang dilihat di media lah. Oke, baik. Jadi yang Anda lihat di media ya mungkin seperti itu. Tapi kami sebagai santrinya tentu tidak dalam posisi ingin menafsirkan itu. Pasti yang paling tahu waktu itu beliau sendiri. Termasuk juga beliau sendiri yang paling tahu kenapa beliau nggak berkenan ya. Kita kembali ke Kiai Ma'ruf aja deh. Boleh. Jadi pada akhirnya beliau sudah kemudian mendampingi Kiai Sas, ya Kiai Said Agil Isrot. Itu pun tidak sampai 5 tahun ya, karena kemudian beliau harus ada 2 alasan. Pertama karena beliau kemudian memimpin MUI, walaupun waktu itu MUI masih dirangkap, tapi kemudian belakangan menjadi wakil presiden. Itu yang menyebabkan kemudian beliau resign dan digantikan Kiai Miftah Yar. Dan itu lagi-lagi juga meminta kesediaan Kiai Miftah ya, walaupun jabatannya waktu itu Kiai Miftah lebih pada pelaksana tugas ya, karena periodenya masih belum berakhir ya, periodenya Kiai Ma'ruf, tapi kemudian diteruskan Kiai Miftah. Sehingga waktu itu kemudian Kiai Ma'ruf pasca tidak lagi menjadi Rois Am, beliau juga kemudian pada saat yang sama masih di ketua umum ya, MUI. Saya kira waktu itu masih sampai terpilihnya lagi juga saat
Kiai Miftah ya terpilih. Pada saat itu kan beliau masih rangkap di MUI, walaupun ya begitulah memang saya kira perkembangan yang bisa kita ikuti dari perjalanan karir beliau. Jadi saya bisa menggarisbawahi gini Pak Zainul. Di tradisi NU itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita memang tidak pernah mempunyai tradisi memundurkan orang, itu aslinya. Dan itu dalam tradisi NU kami menggunakan fikih siasah atau fikih politik. Orang menyebutnya fikih sunni, tradisi fikih sunni, yang salah satu kitab rujukan kami itu kan kitab Al-Ahkam wa Sultaniyah. Kalau Anda baca di kitab itu yang paling populer, bagi kami memang imam itu ya harus ditaati, dan kemudian juga menjadi kewajiban. Karena mengapa kemudian kita tidak bukan tidak suka istilah-istilah yang disebut dengan buhot atau apa sejenis itu, karena bagi kita di tradisi Nahdien kemaslahatan terus lebih diutamakan. Ketika kemudian terjadi apa yang disebut dengan menurunkan orang, memaksa orang mundur, itu dalam tradisi fikih sunni, tradisi politik sunni itu mudorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Mana letaknya? Kan kemudian di balik pemimpin itu kan ada rakyat. Wah, menarik nih penjelasannya, Prof. Menarik. Yang bisa menerima kemaslahatan itu bukan cuma orang yang pada saat itu terpilih atau diangkat sebagai pengganti, tapi bagaimana kemudian masyarakat atau di NU disebut dengan jamiyah itu bisa merasakan kemaslahatan. Bisa dibayangkan kalau kemudian salah sedikit kemudian orang menjatuhkan, menurunkan, mengundurkan, itu nanti akan terjadi jatuh bangun sebuah, kalau pemimpin dalam organisasi jamiyah akan seperti itu, dalam negara juga seperti itu. Sebabnya mengapa di tradisi fikih sunni itu kalau kita baca di kitab Al-Ahkam wa Sultaniyah itu imam itu ya harus ditaati karena kewajiban kita samatan wa ta'an. Ayatnya juga sangat jelas kan, Allah wa Rasulullah minkum. Jadi dari situ kita sangat concern ya di lingkungan NU. Mengapa di NU itu, bayangkan dulu ketika kita masih ingat sedikit kembali setback ke belakang Pak Zainul, Gus Dur dulu ketika terjadi besar-besaran era reformasi, ketika ditanya tentang memundurkan sesuatu, Gus Dur nggak berkenan, nggak setuju, asli nggak setuju. Anda bisa baca beberapa dokumen yang saya kira sangat banyak beredar luas, itu Gus Dur nggak setuju. Karena berpikirnya kemaslahatan, bukan Gus Dur tidak menerima kenyataan sebagai sebuah ada persoalan dengan berbagai dinamikanya ya, tetapi sekali lagi waktu itu cara berpikir Gus Dur karena memegang teguh prinsip-prinsip fikih siasah sunni. Jadi itu konsisten dilakukan oleh tokoh-tokoh NU sampai Bung Karno yang begitu pun kita juga tidak pernah tradisi NU menggulingkan itu nggak pernah. Itu kalau kita baca konsistensi fikih sunni NU itu seperti itu. Karena itu hal yang sama apalagi di lingkungan NU sendiri. Betul. NU berhadapan negara aja seperti itu, apalagi kemudian di lingkungan jamiyah sendiri, sehingga maka kemudian ketika ada wacana Kiai Ma'ruf harus mundur dari MUI, nah itu di tradisi NU itu nggak bisa, pakem itu nggak bisa dipakai. Pakem itu nggak bisa dipakai, kecuali memang beliau sendiri yang kemudian karena faktor-faktor tertentu sehingga kemudian harus mengambil jalan pilihan, misalnya menugaskan orang lain sebagai pelaksana tugas atau sejenisnya. Nah, kembali kepada Kiai Ma'ruf. Jadi kalau tadi kita lihat sosok beliau yang kemudian dimintai berkenannya untuk menjadi Rais Am, itu karena memang tentu dilihat dari tingkat kekhawasan beliau, kesalehan beliau, keilmuan beliau di lingkungan Nahdien pada saat itu, khususnya para ulama khos, dan sampai kemudian beliau juga terpilih ketua umum MUI, dan baru kemudian tidak secara langsung aktif di PBNU setelah beliau di Wapres. Itu mungkin pengantar dari situ dulu, Pak Zainul. Iya. Baik. Boleh diinfokan, Prof, ketika menjadi peserta muktamar itu, Prof utusan dari Palembang sebagai apa ya, Prof? Biar kami bisa menyebutkan posisi. Saya wakil ketua wilayah NU Sumatera Selatan waktu itu. Iya. Dan waktu itu memang suasana Jombang, saya juga tidak ingin komentar terlalu jauh karena sudah lama sekali ya. Nanti bisa menimbulkan salah paham. Kira-kira ya ada dinamika lah ya, gitu waktu itu ada dinamika lah.
Nah, Ya, sekali lagi kalau Pak Zainul ingin tahu lengkap, nanti baca di beberapa dokumen di Lakspesdam ya. Lakspesdam ya. Lakspesdam ya, NU. Itu saya kira ada dokumen yang lebih lengkap. Ya. Prof, di Munas MUI terpilihnya Pak Kiai, apakah juga ikut serta di dalam pemilihan itu, Prof? Tidak, karena saya juga bukan pengurus dari MUI ya, MUI. bukan ya. Ya, jadi saya juga tidak, jadi saya tidak mengikuti sama sekali Pak Zainul kalau di MUI. MUI ya. Ya, saya nggak tahu sama sekali. Kecuali di Muktamar NU ya. Baik. Ya, kalau ya. Berikutnya ke penganugerahan, Prof. Kalau penganugerahan apa yang Prof sempat ikuti jejak kesaksian yang bisa disampaikan, Prof? Ya, seperti yang tadi Pak Zainul sampaikan terkait dengan anugerah yang pernah diberikan oleh UIN Riau ya, karena saya pernah PLT di situ. Dan itu juga publik juga tahu ya bagaimana UIN Riau memberikan penganugerahan, tetapi memang itu dilakukan itu jauh sebelum saya jadi PLT ya. Waktu itu masih rektornya masih Profesor Mujahidin, dan kalau nggak salah itu diberikan ya anugerah itu sekitar bulan Maret ya, bulan Maret 2020. Iya. Beliau ya bulan Maret 2020, yang waktu itu rektornya masih Profesor Mujahidin. Saya sendiri kan menjadi PLT kalau nggak salah itu November 2020. Oh, artinya lumayan sudah jauh ya. Ya. Meskipun saya dapat laporan dan informasi dari kawan-kawan terutama para wakil rektor ya yang juga menyampaikan. Artinya kalau Anda tanya suasana kebatinan tentu saya tidak tahu, tapi kalau saya ditanya tentang informasi sedikit saja terkait itu, boleh. Saya dapat informasi secara tidak langsung dari kawan-kawan wakil rektor, laporan-laporan tentang bagaimana UIN pada masa transisi waktu itu, salah satunya juga disampaikan terkait dengan penganugerahan Kiai Ma'ruf sebagai istilahnya waktu itu sebutannya itu kan Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Ya. Jadi itu nanti kalau kita cek di dokumen itu kita akan menemukan SK Rektor terkait itu ya, SK Rektor. Nanti Bapak bisa cek aja SK. Tapi yang saya tahu waktu itu di informasi untuk saya memang ada SK Rektor yang memberikan legitimasi oleh Pak Profesor Ahmad Mujahidin terhadap gelar yang diberikan kepada Kiai Ma'ruf sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, reasoning yang diberikan teman-teman waktu itu memang tentu kalau kita memberikan itu kan termasuk juga walaupun bukan bahasa honoris causa, tapi ini kan mungkin lebih dari itu karena ketika menyebut Bapak itu kan sebuah simbolisme di mana seorang tokoh ini mumpuni. Bagaimana kita juga menyebut misalnya Pak Muhammad Hatta digelar sebagai Bapak Ekonomi, Pak Koperasi ya. Itu dengan beberapa indikator-indikator. Nah, penjelasan yang sempat saya terima dari kawan-kawan ini juga dilihat dari jejak pandangan-pandangan beliau, pandangan akademik beliau khususnya di bidang ekonomi syariah. Nah, kita tahu teman-teman di situ beliau ini kan concern banget ya kalau bicara ekonomi syariah. Bahkan di beberapa lembaga ekonomi syariah beliau juga duduk di dalamnya. Yang tidak kalah misalnya beliau ada juga di Dewan Syariah sebagai Dewan Syariah, kemudian juga terlibat di Kenex ya, itu kan Komite Nasional Syariah ya, itu juga terlibat, sehingga kita tahu seorang tokoh kiai ulama yang concern di ekonomi syariah itu kan tidak banyak itu Pak Zainul. Iya. Kan hampir dikatakan bukan hanya ulama ya. Kalau kita bicara ekonomi syariah Indonesia ini kan hampir tidak dibincang terlalu serius. Dalam tanda petik bukan tidak serius ya, belum terlalu masif. Itu sebabnya mengapa beberapa ahli di bidang ekonomi syariah itu selalu mengatakan bahwa potensi perkembangan ekonomi syariah Indonesia itu sebenarnya besar. Tapi karena kajian ekonomi syariah itu tidak masif dilakukan oleh para alim ulama khususnya, kalau kampus
ya belakangan kan sudah ada beberapa prodi terkait itu. Tapi ulama loh, sekali lagi ulama itu kita akan sulit menemukan tokoh ulama yang konsen di bidang ekonomi syariah, apalagi dari kalangan pesantren. Itu kira-kira kenapa ya, Prof? Pertama kan selama ini fikih yang kita geluti itu kan fikih ibadah. Orientasi kita itu menjadi fikih ibadah. Fikih ibadah itu fikih ibadah mahdoh lagi. Ibadah mahdoh itu berarti kan ibadah-ibadah yang khususiyah, bicara sholat, kan gitu. Zakat juga terbatas pada saat bulan Ramadan biasanya. Jadi zakat pun kita belum berbincang tentang zakat mal. Jadi kalau kita bicara fikih ibadah itu pasti nanti yang akan kita bicarakan hari-harinya sholat, kemudian haji, langsung loncat ke haji. Arkanul Islam kita itu yang selama ini dikaji oleh kita para ulama umumnya pada saat saya kira juga masih sampai sekarang. Yang paling kencang kita bahas pasti sholat, langsung lompat ke haji. Karena haji itu menjadi ritual tahunan ya, ritual tahunan yang melibatkan berbagai pihak sehingga. Tapi sekali lagi kalau bicara ekonomi syariah, Pak Zainal bisa googling siapa coba kiai yang hampir nggak ada, hampir tidak ada. Belakangan ada profesor tapi kan bukan kiai. Nah, itulah yang menyebabkan tadi mengapa kemudian UIN Riau punya alasan reasoning yang kuat. Wah, ini ada sosok kiai yang biasanya bidang itu kajiannya soal ada, tapi kemudian Kiai Ma'ruf ini melampaui tradisi yang terjadi di dunia kiai. Dan beliau sangat paham itu, Pak Zainul. Kalau terkait ekonomi syariah itu sangat paham, sangat fasih beliau menjelaskan tentang bukannya sejarah tapi juga bagaimana transaksi berbasis ekonomi syariah. Karena itu menjadi kuat legitimasi mengapa lalu UIN Riau ini memberikan kepada beliau sebagai Bapak ekonomi syariah. Lebih-lebih begitu sebagai seorang wapres semakin punya otoritas ya, sebagai otoritas untuk jadi alasan mengapa menjadi Bapak ekonomi syariah. Halo? Ya. Oh iya. Ya, masih on. Ya, itu salah satu yang saya sempat tangkap ya. Jadi mengapa beliau punya atau UIN Riau punya alasan menjadikan beliau sebagai Bapak Ekonomi Syariah karena kelangkaan di dunia ulama terutama para kiai yang concern di bidang ekonomi syariah. Dan itu semakin menegaskan. Coba kalau kita googling di nggak usah jauh-jauh, ceramah aja, ceramah YouTube. Coba kita salah satu siapa ulama yang populer sekali, Gus Miftah misalnya, nggak pernah bicara ekonomi syariah. Iya. UAS nggak pernah bicara ekonomi syariah. UAS yang juga banyak penggemarnya tentu ya. Siapa lagi? Sampai sekarang bukan kita mengecilkan siapapun ya, tapi kalau bicara ekonomi syariah, karena ini bidang yang sangat khusus Pak, bidang yang sangat khusus. Dia juga harus orang yang concern, yang concern di bidang ini, sehingga kemudian kalau tidak kuat secara ekonomi bicara ini juga akan keteteran bicara ekonomi syariah. Maka buat saya bukan karena saya sebagai orang yang, tapi memang sangat tepat kalau UIN Riau memberikan gelar itu karena alasan-alasannya rasional dan sangat akademik gitu. Dan kebetulan memang beliau kan sebelum menjadi wapres sudah kasus di bidang itu dan diberikan pada saat wapres, jadi saya kira juga bukan karena kemudian UIN Riau itu tanda petik mengapa-mengapa, tapi justru timingnya tepat, sehingga bagi kami secara akademik dan tentu dari Kementerian Agama sebagai direktur saya tentu mengapresiasi langkah itu sangat tidak salah dan sangat tepat berikan kepada beliau. Karena sampai sekarang pun kita harus mengatakan sulit menemukan seorang penceramah, kiai, ustadz yang bicaranya ekonomi syariah. Yang banyak kan bicara tentang bid'ah, khurafat, ya kan, radikalisme, ya kan itu, toleransi. Banyak sekarang itu. Tetap jarang kita nemukan kiai atau ulama yang ekonomi syariah. Itu Pak Zainul. Iya, baik. Prof, apakah selain penganugerahan seperti tadi disebutkan itu diikuti dengan misalnya gerakan-gerakan lain, program-program lain yang seiring dengan spirit penganugerahan itu, Prof? Misalnya ada gerakan apa begitu yang signifikan lah dengan spirit dari penganugerahan itu, Prof?
Kalau di UIN Riau, itu tentu kaitannya dengan pengembangan prodi ekonomi syariah. Tapi kalau sosok Kiai Ma'ruf, dengan gelar itu, apalagi kemudian beliau sebagai seorang wapres belakangan, dalam beberapa arahan beliau, terutama di event-event tentang ekonomi syariah, salah satu hal yang saya boleh sampaikan adalah bahwa Indonesia itu harus menjadi kiblatnya ekonomi syariah dunia. Dan beliau tentu punya alasan. Pertama, jumlah penduduk kita yang mayoritas Muslim, lalu kemudian ya tidak kalah pentingnya juga masih sedikit ya dana-dana yang berbasis syariah itu dimanfaatkan dan dikelola secara baik untuk kepentingan Islam. Itu sebabnya kemudian salah satu yang sering beliau sampaikan di beberapa forum dan Islamic Economic Forum misalnya, itu beliau punya catatan khusus agar beberapa kajian ekonomi syariah di perguruan tinggi itu lebih baik diperkuat, dan kalau perlu kemudian itu juga harus punya distingsi yang beda dengan beberapa kajian ekonomi syariah di beberapa negara lain. Tentu dengan melakukan langkah-langkah yang lebih komunikatif, integratif antara satu perguruan tinggi dengan perguruan yang lain. Sekali lagi karena alasan beliau, kita menjadi mayoritas penduduk Muslim, kemudian kita juga punya potensi zakat, ya potensi wakaf, itu semua kan produk-produk ekonomi syariah ya, yang luar biasa, tapi belum dikelola secara baik. Nah, menurut saya itu impact ya, menurut saya itu impact dari sosok beliau karena pertama dikenal sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, lalu concern menjadi expert di bidang, guru besarnya juga di bidang ekonomi syariah, sehingga ketika menjadi wapres beliau sangat concern di bidang itu, dan sekarang pun bersama Bu Sri Mulyani beliau juga sebagai Menku, tentu saja Bu Sri itu Bu Sri kan juga sekarang didaulat sebagai Ketua Umum IAI ya. Iya. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Iya, betul. Ya. Itu sejalan dengan itu, jadi sering kali ketika ada acara yang kaitan seperti itu, Kiai Ma'ruf bicara bukan hanya sebagai wapres, tapi sebagai seorang expert di bidang itu. Memberikan arahan-arahan yang banyak hal terkait dari bagaimana Indonesia menjadi pusat kajian dan pusat ekonomi syariah dunia, lalu bagaimana kemudian ekonomi syariah Indonesia itu berkontribusi bagi pembangunan nasional, yang juga memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, lalu penguatan karakter building bagi masyarakat dan umat. Jadi kalau bahasa beliau itu sebenarnya kalau umat itu ya luas ya. Artinya kalau bicara umat kan bukan hanya umat Islam, tapi juga warga bangsa bisa menikmati dari manfaat ekonomi syariah itu. Itu sebagai wawasan kebangsaan beliau ya, implikasi dari seorang ulama sekaligus seorang pemimpin bangsa. Iya. Ya, sampai hari ini saya belum dengar sih ada program-program lanjutan gitu yang dilakukan oleh Riau, oleh UIN Riau ya. Kalau dilihat publik sih sebetulnya publik berharap gitu setelah ada itu ada program-program yang real yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Riau, terutama karena Riau kan yang menganugerahkan tentu punya persiapan yang lebih yang lebih jangka panjang atau jangka menengah gitu, Prof. Belum dengar ya, Prof ya? Mungkin kalau lebih lanjut secara program, Pak Zainul boleh wawancarai rektornya nanti ya. Oh iya, boleh, Prof. Ya. Nanti saya kasih nomornya, rektor yang definitif. Mungkin akan dapat informasi terkait apa yang dilakukan pasca gelar itu ya. Iya. Kalau yang Malang, Prof, ikuti nggak yang penganugerahan profesor, Prof? 2017 dan itu dihadiri oleh Pak Jokowi ya, kalau nggak salah itu. Saya tidak hadir langsung, tapi saya mendapat informasi ya. Saya nggak hadir langsung. Iya. Itu mungkin 2017 itu kan sebelum Pilpres ya, Pak Jokowi sempat hadir, wah itu gaungnya bukan main itu, Prof. Gimana? Hilang suara. Halo? Suaranya hilang, Prof. Mute kali. Halo? Suaranya hilang, Prof.
Suaranya mute, Prof. Unmute. Di-mute ya? Prof, Halo? suaranya Halo? hilang. Oh, iya. Ke mute ya? Iya. Enggak, mungkin kepencet ya, atau Oh enggak tahu iya. saya. Ya, tadi Gimana tadi? yang soal Malang, Prof. Malang itu kan penganugerahan profesornya dihadiri oleh Pak Jokowi. Iya, Prof iya. sudah di kementerian kan, mendengar seperti apa atau Prof termasuk yang diundang barangkali kan? Karena itu ada di UIN. Saya tidak hadir Pak Senul, saya tidak Oh, hadir. tidak hadir ya. Ya. Iya. Saya pengen tahu situasinya seperti apa. Kalau yang ini ada baiknya Bapak berhubungan dengan rektor yang waktu itu menjadi inisiatornya. Tapi Iya, iya, iya. rektornya bukan rektor sekarang. Tapi WR1-nya Ah, sekarang jadi rektornya. Saya kira banyak tahu juga WR1. Jadi iya. WR1 pada saat itu Atau sekarang jadi rektor. promotor ya, Prof. Promotor juga bisa ya. Ya, bisa. Tapi Hmm. mungkin kalau ini seremonial mungkin yang banyak tahu kan pimpinan Hmm. ya. Iya, 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 iya. Ya. Ya, boleh, Prof. Boleh dong dibantu, Prof. Nanti saya Sama kasih rektor yang nomornya, Pak. lama, iya. Kita perlu suasana, ya, latar Rektor belakang yang lama Pak suasana. yang baru. Sekarang udah baru ya, Pak. Siapa namanya? Pak Ya Arif ya? sekarang Pak Zainuddin, Profesor Pak Zainuddin. Zainuddin, ya, ya, ya. Kalau waktu itu namanya rektornya masih sebelum Pak Zainuddin ya, Pak Mujir Harjo. Pak Muji, ya, 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 Pak Muji Raharjo. Ya. Iya, boleh Prof kalau ada ininya, kalau ada kontaknya biar bisa dapat Minta salah cerita. satunya apa dua-duanya? Ya menurut Prof yang mana yang efektif bagus. Oke, nanti saya Mm-mm. kasih yang baru aja ya. Jangan yang baru, yang lama kali Prof. Yang Enggak, yang baru ini kan dulu R1. oh boleh boleh. Jadi mereka punya dua Pasti cerita kan nanti. Ya betul. Satu yang baru existing ini sebagai rektor jadi ya, tapi dia juga tahu sebagai think iya. tanknya waktu itu. Iya iya boleh. Boleh Prof. Namanya Pak Zainuddin. Ya. Iya Pak Jun, iya iya. Bapak nanti saya kasih nomor rektornya UIN Riau yang sekarang. Iya. Tapi dulu dia tahu Pak Prof. Dulu tahu yang Riau ini. Saya ya pasti dari Civitas Akademika ya. Atau Bapak Oh, mau iya. rektor yang lama, yang Riau? Yang Riau, ya boleh deh yang lama boleh. Rektor yang lama. Oke, Mm-mm. nanti saya kasih rektor yang lama. Iya iya Kalau iya. rektor sekarang pasti nggak tahu mungkin karena beliau belum WR waktu itu masih di dekan. Oh iya, infonya nggak apa nggak A1 mungkin paling Mungkin ya. iya iya. Jadi nama sekarang Pak Harun Nas dulu itu dekan di psikologi. Psikologi ya, ya. Kalau Pak Zainuddin itu yang di Malang itu dulu Iya. WR1-nya. Iya. Iya, Prof. Kalau UIN Jakarta sih saya sudah dapat kontaknya Pak Amin Suma promotornya. Ya kan rektornya dulu Pak Komarudin Hidayat tahun 2012. Iya, 2012 itu. Itu yang pertama kali. Nah, promotor pengujinya kalau nggak salah Pak ini Pak Ato Muzar itu Prof Ato Muzar. Atau ya Pak Ato. Iya 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 iya. Jadi beliau ini punya rekognisi yang kuat ya Prof di bidang ekonomi syariah ya. Iya. Salah Iya. satu menurut saya yang mungkin menjadi catatan bersama Pak Zainul Iya. ke takhususan beliau itu Iya iya. kenapa lalu beberapa perguruan tinggi merekognisi Iya. tidak banyak ulama kiai yang punya kompetensi di bidang itu. Iya iya iya. Nanti sudah coba kita petakan kan. Iya. Dan maka sampai hari ini gitu loh, sampai hari Betul, ini. betul. Ya. Iya. Saya udah baca itu pidatonya Prof. Pidatonya di UIN Jakarta sama UIN Malang plus Ya. plus pidato ilmiahnya Prof Ato Muzar. Wah, itu bagus tuh Prof. Ya, ya. Bagus. Mungkin dicetak ulang, dibukukan, itu menarik tuh Prof. Pidato-pidato itu. Iya, iya, iya. Iya, 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 Prof. Bagus. Masih ada yang lain, Prof? Jadi yang menarik tadi soal di NU ya, di Cipasung, di Jombang, di Jombang. Jombang. Ya. Cipasung lama sekali. Oh, Cipasung Pak ini almarhum siapa? Pak Ilyas Ruhiat, iya. Iya. Jadi Prof terakhir di NU Palembang ya sebagai wakil ketua ya dulu ya.
Ya, wakil ketua sekarang pun juga di situ, tapi sekarang di awannya. Nggak masuk ke ini, Prof, ke pusat. Pak ini ya, Prof Nizar masuk ya ke pusat ya, Prof. Ya, yang masuk yang senior-senior Pak Zainul. Kita kan masih junior. Iya, iya, iya. Masih ada satu step lagi ke eselon 1, Prof. Masih panjang ya, Prof. Itu Ya. biar ngalir saja Pak Zainul. Iya. Takdir Tuhan tidak akan kemana. Iya, iya. Iya, Prof. Amin, mudah-mudahan, Prof. Ya, Mungkin Prof. saya sudah selesai kali ya. Bagaimana, Prof? Saya sudah selesai nih. Iya. Tugas cukup ya? Cukup. Ya, tinggal itu Nanti aja saya nanti. kasih, Mas Zainul, nanti Siap, saya kasih siap, nomornya siap, Pak siap, rektor lama, siap, Windau, siap, siap, siap. Mujahidin, lalu Ya. kemudian rektor yang sekarang. Nanti kalau Bapak masih kurang nama untuk kepentingan tertentu, siap saya di kontak saja Masya di Allah. WA. Iya. Siapa yang Iya. Bapak butuhkan lagi yang ada Amin. kaitan dengan di perguruan Masya tinggi Allah. keagamaan. Makasih Di banyak, Widya, ya. makasih banyak loh. Iya. Makasih banyak. Saya ke Pak Wamen udah, Prof. Oke. Beliau tentu udah. lebih tahu, karena beliau juga masih keluarganya. Iya, saya udah ketemu beliau di ruang kerjanya Kantor udah ya? ketemu. Iya. Oh iya. Udah Sayang ketemu. kita nggak bisa langsung ya, ini Nggak apa-apa. lockdown dulu. Iya. Iya, kita harus ridhoi, Prof. Ini udah anugerah. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau bukunya jadi kita dikasih ya, Pak Mas Zainul. Insya Allah. Insya Allah Biar pasti kita diundang. Iya, Prof. belajar. Doakan lancar, Prof. Iya. Amin. Terima kasih banyak, Prof. Kita tutup Sama-sama, Pak ya dengan Zainul. hamdalah. Ya, Iya. alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.